The world keeps evolving. The times keep changing. The new generation of technology. The new generation of information. They bring the future before us. Institut Teknologi 10 November, a place where the spirit of heroism underlies the new generation to research and innovate in technology. The University of Heroes, ITS. ITS is one of the best science and technology universities in Indonesia, which was founded by Dr. Angga in 1957. In every step, ITS focuses in advancing education, research, management, and community service. As an incorporated public university, ITS has been able to manage autonomously the policy of academics, organizations, finance, students' affairs, human resources, facilities, operational, and infrastructure. In the spirit of Indonesian heroes, during the battle in the 10th of November 1945, ITS always makes efforts to be the best in education, research, and community services, especially in the fields of industry and maritime. ITS also actively contributes to the nation development, and in the future, ITS will become an entrepreneurial university with world-class reputation. ITS has many achievements. Both national and international achievements prove that ITS keeps growing and gives the best contribution to the nation of Indonesia. ITS is a place for new hopes to grow. An ideal environment for the new generation to flourish in 3 strategic locations within the industrial city of Surabaya. As a smart eco-campus, ITS maintains harmony between technological advances and the sustainability of the surrounding ecosystem. ITS has 7 faculties with prospective scientific fields, including Scientics, INSIS, Vocation, Creatis, MarTech, Electics, SIFPlan. ITS is a space for the new generation who are hungry for knowledge because it provides a wide range of references in both physical and digital form. ITS makes it easier for the new generation to access information by providing flexible classes. ITS keeps moving forward in facing future challenges by providing the best facilities for the new generation's activities. The facilities support both spiritual and physical needs.
ITS also provides research facilities in the ITS Science Technopark, including ICT and robotics, automotive, maritime, and creative industries. Therefore, the excellent generations from ITS will emerge and make history. ITS is a space for the new generation to express themselves. ITS is a place where the new generation learns new things and finds their purpose. ITS has become a place where the new generations that carry the future will be born. ITS is a campus of science and technology, which focuses on the research and innovation, presenting technology for prosperity. With a spirit of heroism, ITS brings the future before us. ITS, the University of Heroes. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan segera memulai acara pada hari ini. Namun sebelumnya, kami sampaikan terlebih dahulu protokol webinar. Mohon izin untuk berkenan. Yang pertama, mengubah ID screen menggunakan format nama jelas, diikuti institusi. Yang kedua, dapat mengaktifkan mode bisu atau mute audio dan hanya mengaktifkan video selama acara. Yang ketiga, silakan atur posisi tempat duduk yang paling nyaman dan usahakan tidak membelakangi cahaya untuk mencegah backlight. Yang keempat, pastikan jaringan dalam kondisi terbaik dengan koneksi internet yang stabil tentunya. Yang kelima, direkomendasikan menggunakan headset atau earphone agar suara terdengar dengan jelas. Dan yang keenam, silakan juga manfaatkan kolom chat untuk penyampaian pertanyaan. Demikian disampaikan untuk dapat disesuaikan. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore, selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan peserta kegiatan hybrid, daring dan juga secara luring pencanangan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi 10 November yang bersamaan juga dengan kunjungan kerja dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ke Institut Teknologi 10 November pada siang menjelang sore hari ini, Jumat 18 Juni 2021. Dan guna kenyamanan Bapak Ibu hadirin sekalian, selama mengikuti acara, terutama yang bergabung secara online ataupun secara daring, kami mohon terlebih dahulu untuk dapat berkenan menyesuaikan dengan protokol webinar yang telah disampaikan tadi. Dan kami informasikan bahwa Bapak Dirjen sudah bergabung dan juga sudah datang di kampus ITS, dan kita akan segera memulai acara pada siang menjelang sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tepat pukul 14:05 waktu Indonesia bagian Barat, mohon izin untuk kita akan segera memulai acara pada siang menjelang sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua, dan selamat siang menjelang sore. Salam Advancing Humanity. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu undangan yang telah hadir secara luring, secara langsung dari ruang rapat pimpinan Gedung Rektorat Kampus ITS, pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Bapak Profesor Insinyur Nizam, Master of Science, Diploma of Imperial College, Dr. of Philosophy, Insinyur Profesional Utama ASEAN Engineering, yang selanjutnya boleh kami akrab menyapa beliau dengan Bapak Profesor Nizam. Selamat siang, Prof. Selamat datang di kampus ITS. Yang juga telah ditemani dan juga bersama-sama untuk menyambut beliau adalah Rektor Institut Teknologi 10 November, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari, Master of Engineering, yang selanjutnya boleh kami akrab menyapa beliau dengan Bapak Profesor Muhammad Ashari. Selamat siang, Prof. Salam sehat semuanya. Beserta juga dengan Wakil Rektor 3 Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November, Bapak Dr. of Engineering Insinyur Ahmad Rusdiansyah, Master of Engineering, Certified Supply Chain Professional, Certified in Logistics, Transportation and Distribution. Atau kami boleh akrab menyapa beliau dengan Bapak Dr. Ahmad Rusdiansyah. Selamat siang, Prof. Terima kasih Pak Dodi juga sudah bergabung, dan juga Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data, Bapak Profesor Hamzah Fansuri, Sarjana Sains, Magister Sains, Doktor of Filosofi, yang selanjutnya boleh kami akrab menyapa beliau dengan Bapak Profesor Hamzah Fansuri. Selamat siang, Prof. Serta Wakil Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data, sekaligus beliau adalah Ketua Tim Reformasi Birokrasi Zona Integritas Menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi pada Fakultas Sains dan Analitika Data, Ibu Profesor Dr. Doktoranda Mardiah, Magister Teknik, atau kami boleh akrab menyapa beliau dengan Ibu Profesor Mardiah. Selamat siang, Ibu. Serta yang tidak ketinggalan adalah Kepala Biro Umum dan Reformasi Birokrasi, Bapak Dr. Andes Ekonomik Murtriyono, Magister Sains, atau kami akrab menyapa beliau dengan Bapak Dr. Andes Murtriyono. Selamat siang, Bapak. Serta izinkan saya menyapa Bapak Ibu pimpinan Institut Teknologi 10 November yang juga telah hadir secara daring dari tempat masing-masing pada siang menjelang sore hari ini. Para Wakil Rektor, Sekretaris Institut, beserta para dekan atau wakil dekan fakultas lain di lingkungan ITS, para direktur, direktorat di lingkungan ITS, para kepala departemen, kantor, unit, biro, bagian di lingkungan ITS, serta yang tidak lupa izinkan saya menyapa Bapak Ibu para kepala departemen di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November yang juga telah bergabung secara daring dari tempat masing-masing. Kepala Departemen Fisika, Bapak Dr. Andes Gatut Yudhoyono, Magister Teknik. Kepala Departemen Matematika, Bapak Subhan, Sarjana Sains, Master of Science, Doktor of Philosophy. Kepala Departemen Statistika, Ibu Dr. Doktoranda Kartika Fitriasari, Magister Sains.
Kepala Departemen Kimia, Bapak Profesor Dr. Rerum Naturalium, Freddy Kurniawan, Sarjana Sains, Magister Sains. Kepala Departemen Biologi, Ibu Dr. Dewi Hidayati, Sarjana Sains, Magister Sains. Kepala Departemen Aktuaria, Bapak Dr. Andes Suharjupri, Magister Sains, serta seluruh hadirin undangan lainnya yang kami muliakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan diantaranya adalah dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, serta dari Inspektorat Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi, Dirjen Dikti, yang juga sudah hadir bergabung secara daring dari tempat masing-masing. Selamat datang di acara hybrid pencanangan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November, yang juga bersamaan dengan kunjungan kerja dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset serta Teknologi Republik Indonesia pada siang hari ini, Jumat 18 Juni 2021. Saya Aryadi Mawan berbahagia sekali dapat memandu acara pada hari ini, dan izinkan saya menyampaikan agenda acara. Mengawali acara dengan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan-sambutan, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas Reformasi Birokrasi, Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi pada Fakultas Sains dan Analitika Data ITS. Penyerahan cindera mata, penutup, serta berfoto bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, segera kita mulai acara pada siang menjelang sore hari ini. Namun terlebih dahulu, kami persilakan untuk dapat memulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, supaya kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, serta acara dapat dilaksanakan dengan tertib dan juga lancar. Berdoa kami persilahkan. Berdoa kami cukupkan. Terima kasih. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan bersikap sempurna. Hadirin dipersilakan kembali duduk menyesuaikan. Sebagai sambutan pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian, adalah sambutan Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi pada Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November, yang juga beliau adalah selaku Wakil Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November. Kepada Ibu Profesor Mardiah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam integritas. Yang terhormat Bapak Dirjen Dikti, Profesor Insinyur Nizam MSc PhD. Yang saya hormati Bapak Rektor ITS, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Azhari MM. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Rusdiansyah. Yang saya hormati perwakilan Ombudsman yang hadir secara luring. Yang saya hormati para tim RB dari Universitas Airlangga, Universitas UPN di Surabaya. Yang saya hormati para undangan yang hadir secara daring baik via Zoom maupun via YouTube. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya untuk hadir dalam acara pencanangan zona integritas FSAD ITS. Acara ini adalah rangkaian kegiatan pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh ITS, khususnya di lingkungan FSAD. Pembangunan zona integritas di ITS sebagai bentuk dukungan dalam program Dirjen Dikti untuk mewujudkan PTN dan LL Dikti yang bebas dari korupsi, birokrasi bersih dan melayani. Dari 6 area yang ada dalam komponen pengungkit, kami di ITS selalu melakukan peningkatan dan penyempurnaan. Salah satu contohnya adalah pembuatan aplikasi Sosrobau yang dilakukan oleh ITS, yang kemudian dijadikan sebagai platform yang digunakan oleh seluruh PTN-BH yang ada di Indonesia. Sosrobau adalah sistem yang dibuat untuk memudahkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar kampus sesama PTN. Kemudian inovasi di bidang teknologi sistem informasi, yaitu terbentuknya My ITS Platform yang mengintegrasikan semua sistem informasi yang ada di ITS. Jadi kami punya My ITS Platform yang semuanya terintegrasi di situ sehingga terpusat di My ITS Platform. Selain itu, sebagai syarat untuk memiliki predikat WBK, salah satunya adalah pemenuhan LHKPN dan LHKASN. Nah, di ITS alhamdulillah sudah 100%. Semoga semua usaha untuk perbaikan yang dilakukan oleh ITS pada umumnya dan FSAD pada khususnya dapat menghasilkan predikat WBK. Semoga, kami berharap seperti itu, akan mengawali PTN, begitu nggih Pak Dirjen. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, karena memang mengingat waktu Pak Dirjen di sini sangat sempit. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kami mohon aplaus yang meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian kepada Profesor Madriah atau Profesor Madriah ya. Beliau ini sekali lagi adalah Wakil Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November yang juga adalah Ketua Tim Reformasi Birokrasi Zona Integritas Menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi pada Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November. Dan sebagai sambutan berikutnya adalah sambutan Rektor Institut Teknologi 10 November kepada Bapak Profesor Muhammad Azhari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ada salam satu lagi tadi, Bu Mardiah ya. Salam integritas. Alhamdulillah, yang terhormat Prof. Nizam, terima kasih sudah hadir di ITS Pak, yang kami tunggu-tunggu semuanya. Sekalian mohon nanti berkenan untuk mencanangkan zona integritas untuk ITS Pak.
Terima kasih sudah mencoba iCar meskipun rute pendek. Dan juga sudah mengunjungi Molinas ya, bengkel mobil nasional. Kemudian Pak yang terhormat Pak Wakil Rektor 3. Beliau ini Pak Ahmad Rusdiansah di ITS sebagai penanggung jawab SDM dan IT. Nah, termasuk sangat-sangat erat kaitannya dengan zona integritas kita pada siang hari ini. Termasuk Pak yang terhormat Pak Murtriono. Beliau adalah Kabiro, Pak, Kabiro Umum dan Reformasi Birokrasi. Kemudian sampel yang kita sampaikan adalah dari Fakultas Sains dan Analitika Data atau FSAD, ya, bukan Angkatan Darat. Analitika Data, Profesor Hamzah Fansuri adalah Pak Dekan, kemudian Ibu Profesor Martiah adalah Wakil Dekan sekaligus Ketua Tim Zona Integritas untuk Fakultas Sains Analitika Data. Kami sampaikan bahwa ITS kita semua sangat komit ya, komit yang sangat tinggi untuk menjadikan ITS ini institusi sebagai wilayah yang bebas korupsi dan juga sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, kalau di zona integritas itu adalah tahap yang pertama, WBK, kemudian WBBM itu yang berikutnya. Dan ITS kita semua, kami semua sangat komit untuk menjadikan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kemudian menjadi birokrasi yang capable dan juga birokrasi yang melayani prima. Jadi 3 itu yang seluruh stakeholder ITS khususnya yang ada di struktural semuanya sudah sangat komit, di mana Bapak-bapak seluruh struktural ini Pak Nizam kita melakukan pelantikan itu pada 2 Januari 2020. Jadi masih 1,5 tahun lah. 2 Januari 2020. Kemudian di program kita saat itu di tahun pertama untuk ITS adalah excellence culture. Karena kita berpindah dari PTN kemudian menjadi PTNBH. Ini adalah satu budaya yang sungguh memiliki perbedaan yang jauh, sehingga kita semua sepakat untuk itu dengan 3 komitmen, Pak. Komitmen yang pertama, kita melayani secara prima, jadi sama persis dengan zona integrasi, zona integritas. Ya. Yang kedua, itu kita komit ITS untuk mengeluarkan atau memiliki output unggul. Dan yang ketiga, kita ITS komit untuk memiliki reputasi terbaik. Kita sebut LOR, layanan prima, output unggul, dan reputasi terbaik. Ini sudah masuk di wilayah perubahan di reformasi birokrasi 3, yaitu mental aparatur, kemudian akuntabilitas dan juga melayani. Jadi dari 8 wilayah perubahan itu di tahun pertama kita ITS sudah kita canangkan excellence culture yang meliputi 3 itu. Nah, kemudian Pak Nizam dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, oh ya, ini ada yang daring juga ya, ini yang dari Ombudsman dan Bapak Ibu lain dari perwakilan perguruan tinggi yang juga hadir ini. Kelupaan, selamat siang dan terima kasih. Yang kedua, jadi kita juga atas komitmen ITS yang menjadikan birokrasi bersih, akuntabel, capable, dan layanan prima ini, kita di tahun pertama sejak pelantikan 2 Januari 2020 itu, Pak Warek 3 itu sangat concern kita melakukan perubahan
reformasi organisasi. Yang asalnya 10 fakultas kita jadikan 3 supaya menjadi efisien dan efektif. 7 sorry. Wow. 7 ya, 10 menjadi 7 supaya efisien dan efektif, Pak. Kemudian STP, Sains Teknopark atau KST ya, bahasa Indonesia KST, Kawasan Sains Teknologi. Itu kita jadikan struktur resmi di ITS. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya adalah tim-tim ad hoc kecil. Nah, sekarang di bawah Pak Bambang Warek 4 tadi, kita jadikan itu adalah satu sayap lagi struktural setelah LPPM, setelah riset. Jadi spesial kita membentuk inovasi. Nah, di sana ada 4 klaster, yaitu klaster maritim, Nasdaq tadi, kemudian ICT robotik, kemudian otomotif, dan satu lagi desain kreatif yang ada di ujung tadi, tidak kelihatan, Pak. Jadi ada 4 klaster di sana. Dan jadi fakultas, kemudian STP, kemudian MBKM, Pak. Kita sangat concern, ada banyak mengubah, menyesuaikan baik dari sisi organisasi, dari sisi tata laksana, dari sisi regulasi, kemudian kurikulum ya, itu kita sesuaikan semuanya, Pak. Dan kita lihat dari hasil ya, jadi ada 5 perubahan yang baru itu, ada organisasi, kemudian SDM, lab itu sama Pak Warek 3 dilakukan perubahan, termasuk karir path untuk para pendik. Ya, karena di perguruan tinggi tidak mudah mengatur itu. Nah, itu kita lakukan. Kemudian tata laksana, regulasi atau kebijakan dan pengawasan. Kita sudah punya sangat baik sistem yang dikembangkan, yaitu dari MWA dan juga SA. MWA itu membuat satu program tersendiri, jadi selain 8 IKU, MWA membuat satu program namanya EMAS, Pak. EMAS itu apa ya, Pak? Excellent, mendunia, amanah, sama sumbangsih, Pak. Nah, itu ada poin-poinnya, tetapi semuanya berinterseksi dengan IKU. Jadi kami sangat mudah ya. Nah, itu termasuk pengawasan dan seterusnya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, Pak Nizam yang kami hormati, tahun kedua dari program itu, yang tadi pertama adalah excellent education, excellent culture. Yang kedua kita ke digital transformation, Pak. Karena zona integritas ini sangat-sangat powerful kalau kita backup dengan IT, sistem IT. Sehingga sekarang kita sudah jadi katakanlah lebih dari 80% ya. Kami sebut platform My ITS. Di handphone semua dosen sudah pegang, di Android ya atau di laptop. Ada yang untuk education, misalnya My Academic, nilai dan seterusnya itu. Untuk riset ada SIM penelitian, simple. Semua data terkumpul di sana, Pak, otomatis ya. Tidak perlu entry lagi ya. Kemudian untuk student, ada Student Connect, ada prestasi. Semua mahasiswa yang berprestasi dijamin akan tercatat, Pak. Karena kita kembangkan sistemnya, kita kembangkan manajemennya, kemudian database-nya sudah terintegrasi semua. Untuk Office ya ada e-Office, ada kepegawaian, ada Sikepang ya untuk kepangkatan, Pak. Yang kemarin barangkali sudah kita diskusikan. Jadi waktu apa itu, Pak? Iya. Jadi kita sudah terbiasa ya untuk dosen-dosen reviewer ataupun yang direview ya. Kita semua sistemnya sudah mengikuti rubrik-rubriknya, mengikuti persis yang ada di sana. Jadi dan alhamdulillah Pak Nizam dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, dalam 2 tahun ini satu capaian-capaian yang boleh kami katakan eksponensial, Pak.
karena perubahannya itu besar sekali. Contohnya karena sistem IT, kemudian karena kita ubah struktur orangnya, organisasinya, jumlah guru besar baru di ITS itu bertambah 24 orang, Pak. Ini sejarah yang belum pernah terjadi di ITS. Kemudian ada banyak lagi seperti PKM, program kreativitas mahasiswa. Kita tahun lalu itu di peringkat 19. Dengan semangat kawan-kawan di zona integritas ini, alhamdulillah langsung lompat di peringkat 4 di PIMNAS, Pak. Masih banyak lagi ya. Jadi terkait MBKM, Pak, kita sesungguhnya punya 4 konsep. Jadi ITS itu ingin melahirkan engineer atau scientist atau designer yang jagoan di bidangnya, yang kompeten di bidangnya, plus memiliki keterampilan atau skill atau pengalaman atau pernah real case seperti yang di MBKM ada 8 wilayah itu. Nah, kita ingin mahasiswa ITS itu memiliki dual function itu, jago di bidangnya, tapi di lain pihak memiliki kemampuan empati kepada masyarakat dan seterusnya. Nah, Fakultas Sains dan Analitika Data itu yang tertinggi persentase guru besarnya, Pak. Makanya ini terpilih jadi ketua tim zona integritas. Di sana ada 30% untuk guru besar, average persentasenya. Sedangkan di ITS kira-kira 10%. Jadi sistem sudah disiapkan, tetapi kawan-kawan di FSAD bisa running atau mengeksekusi dengan baik, sehingga perkembangan jumlah guru besarnya juga sangat pesat. Demikian juga di hal-hal yang lain. ITS kalau kita lihat di QS, Pak Nizam dan Bapak Ibu semuanya, di ranking Asia untuk student mobility, ITS itu peringkat 1 Asia, Pak. Artinya kita banyak sekali mengirim mahasiswa-mahasiswa keluar dan menerima dari dalam. Monggo dipersani di websitenya. Peringkat ITS 2020, 2021 atau 2020, saya tidak ingat ya. 2021, sebelum 2022, sekarang kan mulai 22. Itu ITS untuk mobility adalah peringkat 1 di Asia. Dan ini tentu saja sangat matching dengan program Mas Menteri, di mana anak-anak itu dilepas di luar kampus. Di luar kampus bisa 1 semester, bisa di dalam kampusnya 1 semester lagi, dan seterusnya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan di ITS, yaitu untuk membangun zona integritas yang birokrasi yang bersih dan akuntabel, capable maupun melayani prima, itu akan menjadi environment yang sangat baik untuk pengembangan Tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan inovasi, serta pengabdian masyarakat. Sehingga alhamdulillah satu kali lagi ITS juga di Times Higher Education untuk impact ranking yang SDG, Sustainable Development Goals, kita yang nomor 1 di Indonesia dan 64 di dunia. Jumlah perguruan tinggi yang mengikuti impact factor itu, impact ranking, itu lebih banyak dibandingkan dengan World University Rank untuk yang sama-sama Times Higher ataupun yang QS. Jadi artinya impact ranking itu diikuti lebih banyak, artinya kompetisinya lebih tinggi lagi. Demikian juga satu lagi untuk hasil-hasilnya dalam 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah riset kita lakukan dengan satu fokus, Pak. Kita berikan topik-topik setiap tahun. Topik tahun ini adalah intelligent health untuk kesehatan. Tahun kemarin autonomous yang melahirkan mobil dan kapal. Tahun ini intelligent health.
sebagian masih sedang bergerak, dan ada masih banyak lagi yang kemarin yang sampai sekarang masih dalam proses. Ainus yang seperti punya IGM, apa namanya? Genus ya, ini Ainus yang menggunakan sensor bau. Kemudian di mahasiswa prestasinya juga luar biasa, Pak. Robotik, kita kontes robot Indonesia itu 3 tahun berturut-turut juara umum kontes robot terbang yang diadakan Kementerian Ristek, Kemendikbud Ristek, juga juara umum tahun 2020. Kemudian di luar negeri ada banyak sekali, sehingga ya alhamdulillah ini adalah buah dari zona integritas, bagaimana kita membangun dan melaksanakan supaya menjadi komitmen kita tadi adalah layanan prima, outputnya anak-anak lulus itu yang unggul, riset kita juga sangat unggul, pengabdian juga unggul, dan satu lagi adalah reputasi yang terbaik. Kami sampaikan terima kasih pada Pak Dirjen yang sekali lagi sudah hadir, mau nanti berkenan untuk mencanangkan zona integritas di ITS, khususnya untuk Fakultas Sains dan Analitika Data. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Rektor Institut Teknologi 10 November, Bapak Profesor Muhammad Azhari. Dan sebagai sambutan terakhir, memang waktu beliau tidak lama untuk berkunjung di kampus ITS ini. Namun kami mohon dan juga kami daulat beliau untuk menyampaikan sebagai sambutan terakhir, dan nanti juga akan mencanangkan untuk fakta integritas di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data. Oleh karena itu kami mohon berkenan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Profesor Nizam, untuk berkenan memberikan sambutan. Dipersilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam integritas ditambahnya. Puji syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya sudah lama saya ingin main ke ITS, tapi waktu yang belum memberikan kesempatan bagi saya untuk berkunjung ke sini. Pekan lalu sebenarnya waktu peluncuran Festival Kampus Merdeka itu saya sudah mendorong Pak Presiden untuk ke sini, tapi ya belum diijabahi oleh Gusti Allah. Jadi mungkin lain waktu mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk beliau bisa berkunjung ke Surabaya. Sekali lagi puji syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan ini. Yang saya hormati juga ini teman-teman dari KPK, dari Ombudsman, dari Inspektorat Jenderal, dan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta teman-teman yang lain yang bergabung secara daring. Jadi reformasi birokrasi ini saya rasa satu keniscayaan, karena pilihannya ya satu, berubah atau hilang. Ya. Kita semua harus selalu siap berubah di tengah perubahan yang sangat pesat. Kalau kita tidak beradaptasi, tidak berubah, tidak terus maju, maka kita akan ditinggal dan kita akan hilang dari dibutuhkan oleh masyarakat dan adik-adik mahasiswa. Seperti kita ketahui, Pak Presiden sudah menggarisbawahi 5 hal penting di dalam masa 5 tahun kepemimpinan beliau. Yang pertama, seperti kita ketahui, adalah membangun sumber daya manusia unggul, yaitu tugas utama ada di pundak kita semua, Pak Rektor dan kawan-kawan. Ini kita sangat harus memastikan ya bahwa amanah yang diberikan pada kita ini satu kehormatan besar, tapi juga satu tanggung jawab yang sangat besar. Memastikan adik-adik nanti akan menjadi generasi unggul, generasi yang mandiri, generasi yang bisa membangun Indonesia jaya yang kita cita-citakan bersama. Kemudian pengembangan infrastruktur sebagai pembuluh darah bagi kemajuan bangsa dan negara untuk memperlancar distribusi ekonomi, mengatasi kesenjangan dan sebagainya.
Saya rasa pembangunan infrastruktur bisa kita rasakan luar biasa sekali kalau kita melihat, terutama kalau kita pergi sedikit keluar Jawa. Sekarang dari Jakarta sampai ke Surabaya sudah nyaman terkoneksi dengan jalan tol dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah simplifikasi regulasi. Kita tahu kemarin ada penggabungan berbagai undang-undang ke dalam Omnibus Law. Ini saya rasa satu terobosan yang kalau kita lihat secara internasional itu dahsyat sekali. Dalam waktu yang sangat singkat, ratusan peraturan digabung untuk memperlancar iklim ekosistem yang selama ini mengganjal posisi kita sebagai negara untuk bisa kompetitif. Dan yang keempat, reformasi birokrasi. Ini yang sekarang sedang kita masuki bersama-sama. Karena tanpa layanan birokrat yang melayani, maka yang terjadi adalah high cost ekonomi yang berbiaya mahal karena lambatnya proses-proses perizinan, lambatnya proses-proses layanan pada masyarakat, dan ini merupakan salah satu kunci untuk kita bisa menjadi negara yang semakin kompetitif. Dan yang kelima, itu semua ditujukan untuk mentransformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang maju dan berkeadilan. Saya rasa ini menjadi tugas kita bersama. Meskipun tugas perguruan tinggi yang utama adalah nomor 1 tadi, tetapi 4 yang lain ini tidak lepas dari perguruan tinggi. Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari para insinyur yang dihasilkan oleh kampus-kampus kita. Tentu tak terkecuali ITS yang memang tempat pabrik insinyur. Jadi demikian pula dalam simplifikasi regulasi, ini masukan dari perguruan tinggi, pemikiran-pemikiran dari perguruan tinggi tentu sangat penting. Reformasi birokrasi, ya saat ini tadi apresiasi saya pada Pak Rektor yang sudah melakukan reformasi birokrasi sebelum penyerangan zona integritas sejak tahun 2020 dengan merampingkan struktur dan mengakselerasi perubahan. Saya rasa itu adalah kunci dari reformasi birokrasi, menjadikan struktur kita ramping dan menjadikan layanan lebih baik dan meningkatkan mutu pada waktu yang bersamaan. Nah, dalam hal reformasi birokrasi ini, yang paling ditekankan adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, saya rasa perguruan tinggi sebagai tempat untuk menyiapkan para pemimpin masa depan, zona integritas ini saya rasa satu keniscayaan dan satu keharusan. Syarat nomor 1 untuk kita bisa menghasilkan sumber daya manusia unggul, ya sumber daya manusia tersebut harus punya integritas yang tinggi. Bagaimana kita akan bisa menyiapkan lulusan yang berintegritas tinggi kalau kita tidak bisa mewujudkan kampus sebagai zona integritas dengan 3 sasaran utama, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable, dan birokrasi yang memiliki layanan publik yang prima seperti disampaikan oleh Pak Rektor. Dalam implementasinya itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah reformasi birokrasi itu sendiri, mentransformasikan birokrasi menjadi birokrasi yang ramping, efisien, melayani dengan baik. Dan yang kedua pada ranah zona integritas. Membangun zona integritas itu tentu harus dimulai dengan niat. Tidak ada seorang pun di lingkungan birokrasi yang boleh punya niat untuk korupsi. Jangankan korupsi, niat pun jangan sampai ada. Dan zona integritas inilah yang saya harapkan tahun ini bisa terwujud di kampus-kampus kita. Tahun lalu kita mengajukan, kalau tidak salah, 40 perguruan tinggi. Sayangnya belum satu pun lolos di tingkat zona integritas ini. Dan mudah-mudahan tahun ini kita ajukan 61 di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ini mudah-mudahan kita bisa, ya separuhnya paling tidak bisa masuk ke zona integritas. Kemudian setelah zona integritas itu nanti masuk dalam wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, dalam hal ini kami sangat berharap pada ITS yang tadi sudah dimulai oleh Pak Rektor sejak kepemimpinan beliau untuk melakukan reformasi birokrasi secara masif, secara substantif, dan secara berani. Merubah fakultas dari 10 menjadi 7 itu bukan pekerjaan mudah. Saya tahu persis. Jadi ini satu tahapan yang luar biasa sekali, dan ini saya rasa bentuk konkret dari kepemimpinan dan bentuk konkret dari upaya untuk melakukan mewujudkan birokrasi yang efisien dan tentu
akan lebih bersih dan transparan. Karena kita tahu korupsi ini adalah penyakit yang sangat-sangat harus kita hilangkan dari birokrasi kita, supaya kita bisa mewujudkan Indonesia yang maju, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mendorong investasi, membangun kepercayaan pada investor, membangun kepercayaan oleh masyarakat, dan mengakselerasi pembangunan di seluruh sektor. Kalau selama ini korupsi itu dampaknya sistemik pada keterpurukan bangsa, maka kalau kita bisa mewujudkan zona integritas dan betul-betul mewujudkan zona-zona yang bebas dari korupsi, maka harapan kita dampaknya juga sistemik. Kita akan membangun akselerasi pembangunan yang akan lebih pesat dan kemajuan yang lebih pesat lagi. Investasi akan tertarik untuk membangun Indonesia, berinvestasi di Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan semakin pesat lagi. Nah, oleh karena itu kita wujudkan, mari bersama-sama kita wujudkan zona integritas ini, mulai dari regulasinya kita petakan mana bolong-bolongnya, mana yang potensial untuk bisa disalahgunakan, mana yang potensial untuk diselewengkan, ini harus kita tambal, dan meningkatkan efektivitas serta pelibatan partisipasi publik. Dan tadi saya sangat setuju dengan Pak Rektor, kita geser layanan-layanan itu pada sistem informasi. Kehadiran sistem informasi itu pada dasarnya adalah melahirkan transparansi dan memangkas rantai layanan dari mungkin tadinya 5 meja menjadi 1 meja. Dari tadinya kalau adik-adik misalnya ngurus ijazah itu harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mungkin butuh 5, 6, 7 meja. Sekarang mungkin cukup dengan satu aplikasi dan semua sistem sudah beres. Demikian pula dengan dosen, demikian pula dengan karyawan, demikian pula dengan layanan pada masyarakat. Nah, sistem informasi ini saya rasa akan menjadi salah satu kunci di dalam kita mewujudkan zona integritas. Baik, jadi itu saya rasa tahun ini insya Allah kita sudah sangat berharap 61 unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terdiri dari 46 PTN, 14 LL Dikti, juga ini Pak Widyo dari LL Dikti Surabaya, Jawa Timur. Ini kita harapkan juga bisa mewujudkan LL Dikti di Jawa Timur ini bisa menjadi zona integritas, dan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sendiri sebagai satu unit yang kita dorong untuk mewujudkan zona integritas ini. 5 langkah strategis untuk membangun zona integritas. Yang pertama adalah komitmen. Saya yakin komitmen Pak Rektor dan seluruh jajarannya, Pak WR, Pak Kabiro, dan terutama harapan kita pada Pak Dekan dan seluruh jajarannya, karena ini sebagai satu titik tumpu utama untuk mewujudkan ini dalam unit yang kecil, satu fakultas. Mudah-mudahan ini bisa, saya yakin komitmennya ada. Kemudian yang kedua, meningkatkan layanan yang lebih aksesibel, lebih mudah, lebih efisien dan transparan. Kemudian program-program kita harapkan itu relevan dan melayani masyarakat. Dan untuk itu juga perlu dibentuk tim, tidak harus ad hoc, tetapi yang penting tim yang ada dalam struktur itu bagaimana terjadi check and balance, terjadi kontrol, dan sistem-sistem seperti whistleblowing sistem itu bisa, whistleblower sistem itu bisa ada di tempat, bagaimana tempat melapor, bagaimana tempat mengadu, bagaimana tempat saling check and balance satu dengan yang lain. Monitoring dan evaluasi tentu harus selalu kita lakukan. Dan yang juga tidak kalah penting adalah memanage media, baik internal di lingkungan kampus maupun media di luar kita. Mereka adalah mitra kita. Berita buruk pun kalau kita pandai mengemas ke media itu bisa tetap membangun optimisme, tapi kalau kita tidak pandai mengemas media, berita sebaik apapun juga tidak akan teramplifikasi di media. Saya rasa tugas kita untuk membangun optimisme bangsa melalui mitra kita di media. Media internal itu sangat penting, Pak Dekan, saya titip itu komunikasi ke adik-adik mahasiswa, komunikasi ke orang tua mahasiswa itu kadang-kadang
tidak nyampe informasi, tidak nyampe misalnya bagaimana cara mengadu tentang UKT, bagaimana cara untuk melakukan appeal atas UKT yang terlalu mahal, misalnya di set pada level yang terlalu tinggi, dan sebaliknya juga ada mekanisme kendali yang di set terlalu rendah. Ini adik-adik biasanya kalau di set terlalu tinggi protes, tapi kalau di set terlalu rendah ya nggak ada yang cerita gitu. Nah ini sebagai bagian dari gotong royong kita. Nah ini ketersampaian informasi itu sangat penting. Kemarin waktu kita memberikan bantuan pulsa misalnya, itu pun banyak mahasiswa yang masih komplain sampai padahal pulsa sudah berjalan 2-3 bulan. Jadi sangat penting untuk komunikasi. Adik-adiknya adalah anak-anak kita, adik-adik kita. Jadi komunikasi antara ayah dan anak, antara kakak dan adik itu selalu harus kita bangun. Baik, mungkin itu. Dengan ini langsung saya nyatakan atau saya resmikan, canangkan atau gimana? Langsung. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah SWT, saya launching zona integritas di Institut Teknologi 10 November dengan harapan mudah-mudahan ini betul-betul terwujud dan menjadi contoh bagi perguruan tinggi yang lain, bagi masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama yang juga bergabung secara daring dari tempat masing-masing, seperti tadi juga sudah dicanangkan langsung oleh Bapak Profesor Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang sekaligus juga tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Nizam bahwa langkah awal dalam mewujudkan zona integritas itu adalah komitmen bersama gitu ya Prof ya. Dan memang sebagai komitmen juga penerapan dan pengimplementasian reformasi birokrasi zona integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November. Sebagai acara selanjutnya adalah penandatanganan Fakta Integritas Reformasi Birokrasi Zona Integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi di Fakultas Sains dan Analitika Data ITS yang akan dilakukan oleh para pimpinan di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data ITS yang tentunya adalah mewakili segenap sivitas akademika di fakultas tersebut, yang juga akan disaksikan langsung oleh Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Nizam dan juga Rektor Institut Teknologi 10 November Bapak Profesor Muhammad Azhari. Untuk itu kami mohon dengan hormat untuk yang pertama untuk berkenan menandatangani adalah Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data, Bapak Profesor Hamzah Fansuri. Kami persilahkan.
Hadirin sekalian, proses akan dilakukan dengan memindai QR Code dari Bapak Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data, yang sekaligus juga ini adalah menekan untuk fakta integritas. Dipersilakan Bapak Profesor Hamzah Vansuri selaku Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data. Baik, sampun di-scan karena kita adalah kampus ITS, kampus teknologi. Berikut ini adalah hasil memindai scan dan sekaligus juga menyetujui untuk fakta integritas. Sekaligus juga kami berikutnya mengundang Wakil Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data. Sekaligus beliau adalah Ketua Tim Reformasi Birokrasi Zona Integritas Menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi pada Fakultas Sains dan Analitika Data, Ibu Profesor Mardiah. Kami persilakan juga untuk dapat men-scan, memindai. Baik, kita akan coba lihat pada layar Anda masing-masing, Bapak Ibu hadirin sekalian. Berikut ini adalah digital sign dari Ibu Profesor Mardiah selaku Wakil Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data, yang juga beliau keduanya adalah menandatangani fakta integritas di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data. Sekaligus juga kami undang kepada seluruh kepala departemen di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data dari tempat masing-masing untuk juga berkenan menandatangani sebagai wujud komitmen bersama di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data. Mohon ditampilkan di layar Bapak Ibu Kepala Departemen, Kepala Departemen Fisika, Kepala Departemen Matematika, Kepala Departemen Statistika, Kepala Departemen Kimia, Kepala Departemen Biologi, serta Kepala Departemen Aktuaria. Apakah dapat ditampilkan di layar? Baik, ini dia. Monggo silakan Bapak Ibu hadirin sekalian dapat menandatangani dan menunjukkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian sebagai bukti komitmen bersama seluruh sivitas akademika di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November. Baik. Terima kasih, mohon aplaus yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian untuk komitmen bersama penerapan dan pengimplementasian reformasi birokrasi zona integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November. Boleh sekali lagi aplaus yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami persilakan untuk berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk seluruh pimpinan yang hadir dari LL Dikti Jawa Timur, monggo Bapak berkenan juga untuk berfoto bersama. Ibu Sekretaris Institut, monggo juga bergabung. Dan tentunya para kepala departemen yang telah bergabung secara daring dari tempat masing-masing. Baik, dan juga sebagai apresiasi, maka selanjutnya kami juga akan mempersembahkan cenderamata kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Prof. Nizam, yang akan diserahkan oleh Bapak Rektor Institut Teknologi 10 November, yang didampingi oleh Bapak Dekan dan juga Ibu Wakil Dekan. Monggo sekali lagi. Mohon diterima Prof. Nizam sebagai apresiasi, matur nuwun, terima kasih luar biasa telah berkenan hadir di kampus Institut Teknologi 10 November. Bahkan ada sedikit produk inovasi herbal jamu dari kampus kami.
Boleh dibuka, Pak. Oh, baik. Yang mirip-mirip. Untuk meningkatkan imunitas, Prof. Punten, mohon izin. Dan juga ini akan ada banyak persembahan yang memang diberikan. Ini Satgas COVID yang sudah bekerja sejak Maret tahun lalu. Mohon diterima, mohon berkenan diterima sebagai oleh-oleh untuk nanti kembali ke Jakarta. Baik. Baik, matur nuwun, terima kasih semua Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, maka sekaligus menutup pula keseluruhan rangkaian acara pencanangan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas di lingkungan Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November. Sekaligus juga adalah kunjungan kerja Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia siang hari ini Jumat 18 Juni 2021. Akhir kata, mohon izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sehat untuk semuanya.
Teknologi 10 November adalah kampus teknologi terbaik di negeri ini. Saat ini, ITES merupakan salah satu dari 3 kampus terbaik yang memperoleh pendanaan program kompetisi Kampus Merdeka dalam rangka mendukung program besar Kemendikbudristek serta Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam mendukung MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ITS meluncurkan program-program unggulan yang dibungkus dalam program besar ITS Future Leader Talent yang menantikan penyiapan SDM masa depan dengan ciri Professional Leader, Business and Social Entrepreneurship, serta Global Leadership. ITS Future Leader Talent merupakan kombinasi dari program-program unggulan ITS yang telah lama dikembangkan dengan program-program baru yang didanai oleh PKKM. Program-program tersebut terbagi atas 8 program MBKM, yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, mengajar di sekolah, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan yang terakhir membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Pelaksanaan 8 program tersebut diwujudkan oleh ITS dengan berbagai kegiatan